terasa sampai pada minggu yang ke-8. Ini artinya kita sudah 2 bulan menikmati pengkajian kristalisasi Yeremia dan ratapan. Dan tadi di depan Saudara Eko dan Saudara Paulus telah membantu kita menggali kekayaan yang ada di berita ke-8 ini. Dan saya ingin dalam waktu yang cepat ingin membantu saudara-saudari melihat keseluruhan berita ini dan bagaimana kita mengaplikasikannya. Saudari, mari kita ingat 5 kata ya di berita ini, 5 kata. 1, penyaluran. 2, perhentian atau sabat. 3, perjanjian baru. 4, respon. 5, visi. Saudari, mari kita ulangi. 1, penyaluran. 2, perhentian atau sabat. 3, perjanjian baru. 4, respon. 5, visi. Baik. Saudara-saudari, dari berita 1 sampai berita 6, kita melihat bahwa di dalam kitab Yeremia ada inti pewahyuan di sana, yaitu hasrat hati Allah yang mau satu dengan manusia supaya manusia satu dengan Allah. Dan manusia yang satu dengan Allah ini untuk apa? Maka mulai dari berita 7 sampai berita 12 adalah supaya manusia yang satu dengan Allah bisa dipakai Allah bagi merampungkan ekonomi Allah. Nah, saudara-saudari, ketika kita membaca kitab Yeremia, kalau kita hanya membaca di dalam Yeremia sekedar sebuah sejarah, maka membaca kitab Yeremia tidak begitu nikmat. Namun, di dalam pemulihan Tuhan, saudara kita terdepan membantu kita melihat kitab Yeremia dengan kacamata ekonomi Allah. Untuk itulah, maka di berita 7, kita harus mengenal siapa Allah kita. Dan di berita ke-8, kita perlu mengenal bahwa Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang memiliki ekonominya. Kata ekonomi kita bisa temukan di beberapa ayat di dalam perjanjian baru. Seperti di Efesus pasal 1 ayat 10, di 1 Timotius pasal 1 ayat 4. Kata ekonomi di sini berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, di mana terdiri dari 2 suku kata, oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, nomos adalah administrasi, tata laksana, rencana, dan kemudian kata ini diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi dispensatio. Saudara-saudari, di sini memberi suatu gambaran, yaitu ada seorang yang sangat kaya raya, maka dia perlu dengan administrasinya, perencanaannya yang baik, tata laksana yang baik, untuk menyalurkan seluruh kekayaannya kepada seluruh anggota dari rumah tangga itu. Haleluya, inilah Allah kita. Allah memiliki ekonominya. Dia memiliki rencana, administrasinya. Dan bagaimana dia melaksanakan administrasinya di dalam tata laksana itu, yaitu dia mau menyalurkan dirinya ke dalam setiap kaum berimannya. Yang mana mereka adalah anggota rumah tangga Allah. Nah, saudara-saudari, ajaib sekali, ternyata gambaran ekonomi Allah ini ada di kitab Yeremia. Khususnya di pasal 17. Di dalam pasal 17, kita bisa melihat
pertama adalah gambaran ekonomi Allah. Di mana di dalam inti ekonomi Allah sesungguhnya adalah penyalurannya. Yaitu dispensi, penyalurannya. Di mana Allah mau menyalurkan segala kekayaannya yang adalah dirinya sendiri ke dalam setiap kaum berimannya. Dan gambaran itu ada di pasal 17 ayat 7 dan 8. Di mana ada sebuah pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akar-akar ini merambat. Kalau bahasa Mandarinnya sangat tegas dan singkat. Caken, yaitu berakar. Berakar di sini adalah untuk menyerap. Menyerap, penyaluran. Saudari, maka hasilnya apa? Nah, ini bahasa Indonesia perlu dilengkapi. Yaitu tidak takut mengalami datangnya panas terik. Jadi bukan tidak mengalami datangnya panas terik. Saudari, sebuah pohon pasti akan mengalami datangnya panas terik. Tetapi ketika panas terik itu datang, dia tidak takut. Kemudian daunnya tetap hijau. Kemudian tidak khawatir dalam tahun yang kering. Saudari, ini adalah tahun pandemi. Tahun yang tidak terpikir oleh kebanyakan orang di seluruh dunia. Apakah Anda khawatir? Saya khawatir. Bagaimana kita tidak khawatir? Kita harus berakar, menerima penyaluran Allah. Maka kita tidak khawatir di dalam tahun yang kering ini. Dan semakin kita berakar ke dalam, Yesaya pasal 37 ayat 31 berkata, kita akan menghasilkan buah ke atas. Maka Yeremia 17 ayat 8 berkata, kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Itu dari hal pertama, amin. Kita bukan hanya mengenal Allah. Allah memiliki ekonominya. Di mana Allah mau menyalurkan dirinya. Di pihak Allah, Allah standby. 24 jam. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah putus. Mau menyalurkan dirinya. Sekarang tergantung kita. Pilihan kita. Kita mau berakar atau tidak. Kita mau menyerap kekayaan dia atau tidak. Kalau kita mau membuka roh, hati kita datang kepada dia, berakar ke dalam dia, maka kita akan bertumbuh dengan pertumbuhannya. Amin. Segala kekayaannya menjadi unsur kita, menjadi bagian kita. Tetapi supaya kita bisa menyalurkan kepada yang lain, itulah berbuah. Kita harus menjadi orang yang di dalam ekonomi Allah, bersama Allah, menyalurkan dirinya ke dalam setiap orang. Maka kita perlu menginjil. Kita perlu menggembalakan. Saudari, inilah poin yang pertama. Kemudian, di pasal yang sama, pasal 17, ayat 19 sampai 27. Sebetulnya di situ, Allah memberitahu Yeremia untuk berkata kepada orang Israel, supaya mereka memelihara hari Sabat Allah. Tetapi orang Israel ini sungguh berbuat kejahatan. Mereka bukan hanya meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup, tetapi mereka juga berkeras, tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan mengenai hari Sabat. Sesari padahal hari Sabat ini atau perhentian ini adalah tujuan ekonomi Allah. Pertama, kita melihat gambaran ekonomi Allah adalah penyalurannya. Kedua, kita melihat tujuan ekonomi Allah adalah perhentian. Nah, saudari, supaya jelas, saya memberi gambaran di sini. Saya share screen sebentar untuk memberi kesan saja. Ya, saudari bisa melihat. Baik. Allah bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6. Kemudian di hari ke-6, manusia diciptakan. Nah, pada hari yang ke-7, Allah istirahat. Allah istirahat di sini bukan santai, tapi Allah menikmati perhentian. Mengapa Allah menikmati perhentian? Karena tujuan Allah tercapai. Di atas bumi, Allah mendapatkan makhluk ciptaannya
bejananya yang sejenis dirinya, segambar dan serupa Allah, menjadi ekspresi Allah dan wakil otoritas Allah. Karena itu Allah menikmati perhentian. Jadi tujuan Allah bekerja adalah supaya dia mendapatkan perhentiannya. Nah, bagi manusia, justru hari pertama manusia adalah hari ketujuhnya Allah. Hari pertamanya manusia adalah manusia menikmati perhentian bersama Allah. Dan ini menjadi prinsip ilahi. Supaya manusia keesokan harinya, maka di sini ada satu siklus. Supaya pada hari pertama, setelah hari ke-7, hari pertama atau hari ke-8, manusia bersama Allah bekerja. Dan itulah prinsip inkarnasi. Allah bekerja melalui, bersama, dan di dalam manusia. Untuk mendapatkan perhentian Allah yang sesungguhnya. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudari, kita perlu baca nanti Ibrani pasal 4 ayat 9, catatan pertama. Ada 3 tahapan sabat atau 3 tahap perhentian. Hari ini di zaman gereja, kita mencicipi sabat. Kita mencicipi perhentian. Mengapa? Karena Kristus, sang sabat sejati, ada di dalam roh kita. Tetapi ini baru pencicipan. Oh, kita semua perlu menikmati Allah. Di dalam kenikmatan akan Allah, bekerja bersama oleh Allah dan melalui Allah di dalam kita, saudara-saudari, melayani dia dalam hidup gereja. Maka kalau kita melanggar prinsip ini, pasti ada kematian. Mengapa kita harus di dalam prinsip ini? Karena Allah punya tujuan, supaya kita dibawa ke zaman kerajaan 1000 tahun. Ini adalah perhentian yang lebih penuh, tetapi bukan yang paling penuh. Haleluya. Setelah 1000 tahun, amen. Allah membawa kita masuk ke dalam perhentian yang paling penuh. Itulah zaman langit baru, bumi baru, sampai selama-lamanya. Haleluya. Baik. Nah, saudara-saudari, mari kita melihat poin ketiga. Lalu, isi dari ekonomi Allah, isi dan substansi dari ekonomi Allah ini sesungguhnya adalah perjanjian baru. Lalu siapa yang menggenapkan isi dan substansi ekonomi Allah? Tentu adalah Kristus. Haleluya. Karena itu di dalam kitab Yeremia kita dibawa mengenal Kristus. Di aspek penebusan yuridis, dia adalah tunas Daud. Di aspek pekerjaan penyelamatan organiknya, wah, dia adalah sumber air yang hidup, dia adalah makanan, amen, suplai ilahi bagi kita. Dan dia juga adalah realitas perjanjian yang baru dengan semua berkatnya. Dan saudara-saudari, untuk menjelaskan perjanjian baru yang ditulis oleh Yeremia di pasal 31 ayat 31 sampai 34 perlu penjelasan seluruh perjanjian baru 27 kitab. Itulah sebabnya kitab Yeremia di aspek ini dia menyinggung soal perjanjian baru, dia lebih tinggi daripada kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Puji Tuhan, di dalam Kristuslah Allah bisa merampungkan isi substansi perjanjian baru yang adalah ekonomi Allah itu sendiri. Saudari, sebelum kita melihat perjanjian baru ini, kita harus tahu bahwa Allah terhadap umatnya, Allah memiliki hasad hati. Dan hasad hatinya ini dia sampaikan dengan kata-katanya. Dan di dalam kata-katanya ada janji-janjinya. Tetapi kalau Allah hanya berkata-kata, hanya berjanji, itu tidak bisa kita pegang.
maka Allah membuat perjanjian. Di dalam seluruh Alkitab, nanti kita baca di FKKP-nya, di situ diberitahu Allah ada 8 perjanjian. Tetapi hanya 2 perjanjian yang dianggap penting oleh Allah, yaitu perjanjian lama, perjanjian dengan umat Israel melalui Musa. Yang kedua adalah perjanjian baru. Oh, ini adalah perjanjian hayat, di mana perjanjian ini sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Tetapi saudara-saudari, karena Kristus telah mati, maka perjanjian ini menjadi wasiat. Dia menjadi surat wasiat. Puji Tuhan, itulah sebabnya disebut Old Testament, New Testament. Dia adalah sebuah wasiat. Adalah surat wasiat. Dan di dalam surat wasiat ini ada warisan. Haleluya. Lalu apa warisan itu? Ternyata bukan apa, saudara-saudari. Tetapi siapa warisan itu? Warisan itu sesungguhnya Kristus itu sendiri. Kristus yang al-muhid. Yang diinstal, ditanam ke dalam kita sebagai hukum hayat. Yang mana hukum hayat ini hari ke hari menyalurkan hayatnya. Membuat kita hari ke hari sampai pada suatu hari mengenal Allah kita. Dan kita bisa menjadi umatnya. Ekspresi korporat yang serupa dengan Allah. Yang memperhidupkan Allah, memuliakan Allah dengan sepenuhnya. Namun, supaya warisan ini betul-betul tergarap ke dalam kita, maka kita perlu kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani, kita melihat di outline ini ada 5 status. Amen. 5 status Kristus. Hanya untuk memastikan perjanjian baru, wasiat ini yang berisi warisan ini tergarap ke dalam kita. Wah, saudara-saudari, ini luar biasa. Allah bekerja tidak main-main. Pertama, dia sebagai imam besar yang ilahi. Kedua, dia sebagai perantara, pelaksana dari perjanjian baru. Tidak cukup dia pelaksana. Yang ketiga, dia sebagai penjamin perjanjian baru. Kemudian yang keempat, dia menjadi yang melayani sebagai minister dari tabernakel yang benar. Dan yang terakhir, haleluya, dia adalah gembala agung segala domba. Amin. Dialah yang menggembalakan kita. Dari hari ke hari. 5 status ini untuk memastikan warisan ini tergarap secara penuh di dalam kita. Baik, sekarang poin yang keempat. Setelah kita melihat semua ini, saudara-saudari, apa respon kita? Amin. Respon kita adalah pertama, kembali ke dalam roh. Amin. Karena seluruh kekayaan ini ada di dalam roh kita. Kita bisa di dalam roh merespon ministry surgawi Kristus. Merespon penyalurannya untuk merampungkan perjanjian baru di dalam kita. Kemudian yang kedua, respon kita adalah memantulkan. Ya. Pertama, melalui roh kita menanggapi, menerima. Tapi tidak cukup. Kedua, kita perlu memantulkannya. Memantulkan dalam, di mana memantulkan? Memantulkan dalam kehidupan kita. Memantulkan dalam pelayanan kita. Saudari, walaupun kita ada di masa pandemi, kita dibatasi, dan kita perlu belajar bahwa Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Kalau kita melihat semua ini, haleluya, kita merespon di dalam roh, tetapi kita juga mau memantulkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, memperhidupkannya, dan di dalam pelayanan kita, menyalurkan Allah ke dalam banyak orang. Kita bisa melalui telepon, kita bisa melalui internet, melalui video call, kita saling terhubung, menyalurkan kekayaan Allah kepada banyak orang. Baik, yang kelima, yang terakhir, kita perlu melihat visi surgawi perjanjian baru. Oh, kalau kita melihat visi ini,
Kalau kita melihat keseluruhan ekonomi Allah dengan penyalurannya, apa yang terjadi, saudara-saudari? Outline ini berkata, kita akan mengalami revolusi secara radikal. Wah, revolusi secara radikal. Kita menjadi orang yang berubah. Dan kita senantiasa menjadi orang yang hidup di dalam penyalurannya bagi perampungan ekonominya. Maka kita akan mendapatkan, saudara-saudari, 6 hal. Yaitu mendapatkan realitas hidup gereja, hidup kerajaan Allah, rumah tangga Allah, dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Kemudian manusia baru, kemudian tubuh Kristus yang pada akhirnya akan mendatangkan zaman kerajaan 1000 tahun dan secara ultima pun rampung mendatangkan Yerusalem baru di dalam langit baru dan bumi baru sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudari. Semoga 1 minggu ke depan kita terus menikmati berita ini dan kita ada di dalam penyaluran ekonomi Allah. Marilah sekarang kita masuk ke